Jagat raya sebagai ruang eksistensi bumi. Oke, di sini kita akan mempelajari pengertian jagat raya mengembang, teori terbentuknya jagat raya, dan anggota jagat raya. Jagat raya atau sering juga disebut dengan ruang angkasa adalah ruangan yang meluas ke segala arah yang tak terhingga. Jagat raya mengembang. Jagat raya hingga saat ini terus mengembang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya galaksi-galaksi baru sehingga galaksi-galaksi tersebut bergerak menjauh. Fenomena ini dikenal dengan efek Doppler. Ditemukan oleh seorang fisikawan dari Austria yang bernama Christian Doppler. Apabila gaya gravitasi lebih besar daripada gaya kosmis, benda langit akan saling berdekatan sehingga ruang angkasa akan menyusut. Namun, jika gaya kosmis lebih besar daripada gaya gravitasi, benda langit akan berjauhan dengan ruang angkasa dan akan mengembang. Teori terbentuknya jagat raya terbagi menjadi 3, yaitu teori mengembang dan memapat, teori keadaan tetap, dan teori ledakan besar. Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup, kemudian memapat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengembang dan memapat tersebut berlangsung secara terus-menerus. Teori ini disebut juga teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini menyatakan alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta tetap sama sepanjang waktu. Teori ini diusulkan oleh Sir Fred Hoyle. Menurutnya, tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Namun, teori ini memiliki banyak celah. Sebagai contoh, ketika teori ini mengatakan alam semesta tidak berubah dalam waktu, ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan bintang baru lahir. Teori ledakan besar atau sering juga disebut dengan teori Big Bang. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut George Lambert, dahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Ini asal mula terbentuknya jagat raya. Teori ini dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus relativitas Albert-Einstein. Galaksi adalah kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya yang membentuk pola-pola di dalam ruangan jagat raya. Ruang antar galaksi mengandung zat yang terdiri atas proton, elektron, dan ion. Contoh galaksinya adalah galaksi jalan susu atau Bima Sakti. Galaksi berbentuk spiral adalah galaksi yang mempunyai roda-roda Caterina. Galaksi ini memiliki struktur atau longgan berbentuk spiral yang berisi sistem bintang. Sekitar 50% galaksi di jagat raya berbentuk spiral. Contoh galaksi spiral yaitu galaksi Bima Sakti tempat tata surya berada. Yang kedua berbentuk spiral berbatang. Galaksi ini memiliki lengan yang keluar dari bagian ujung pusat. Tonjolan galaksi ini sebenarnya memanjang dan berisi miliaran bintang. Sekitar 30% galaksi di jagat raya berbentuk spiral berbatang. Teori pertama yang memprediksi galaksi lahir saat awan dan debu raksasa runtuh karena gaya gravitasinya sendiri dan memicu pembentukan bintang-bintang. Seiring waktu, banyak galaksi spiral yang saling bergabung untuk membentuk galaksi elips yang ukurannya jauh lebih besar. Yang terakhir adalah galaksi berbentuk tidak beraturan. Galaksi ini memiliki bentuk yang khusus dan banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu. Anggota galaksi ini terdiri atas bintang-bintang tua dan muda. Contohnya, awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Bintang adalah benda langit yang mampu memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terdiri atas 2 jenis, yaitu bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang memantulkan cahaya dari bintang lain. Adapun bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahayanya sendiri. Karena jaraknya sangat jauh dari bumi, bintang-bintang kecuali matahari hanya terlihat sebagai titik-titik yang bersinar langit pada malam hari.